Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tunda. Mudah-mudahan yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit disembuhkan, amin. Yang lagi nggak punya duit tiba-tiba datang rezeki yang nggak disangka-sangka, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sebelumnya buat jamaah dari Sumedang yang sudah datang ke studio, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio Islami Tunda. Dan juga buat jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Sebelum kita mulai pembahasan kita mengenai tema kita pagi hari ini, kita lihat dulu nih ada berita yang lagi viral. Apa beritanya? Beritanya adalah tentang terkuaknya kasus impor gula senilai 400 miliar. Duitnya kayak gimana tuh ya? Kalau ditumpukin sini penuh kali. Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Ya Allah. Gusti, nu agung, aduh, merugikan banget negara itu ya Allah. Semoga kita dihindari semuanya. Amin. Ya Allah. Betul ya Bu ya. Gitu. Kita berdoa ya mudah-mudahan jangan sampai ada orang-orang lagi yang bisa merugikan negara kita. Ya akhirnya yang nanggung kita. Pajak kita dikejar-kejar terus ya Allah Bu ya. Tolong. Ya Allah tolong. Ibu namanya siapa Ibu? Aku namanya Mary. Mary, ya Allah Bu Mary. Imut-imut banget. Imut banget. Ibu Mary dari mana Ibu Mary? Dari Majelis Taklim Al Hikmah Jatinangor, Sumur Bandung, Jatinangor, Sumedang. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Ore. Ibu Mary, makasih banyak Hore. Ya. Dadah dulu orang rumah. Ya, udah masuk TV. Ya. Boleh duduk Bu Mary, tepuk tangan buat Ibu Mary. Silakan penjelasannya Ustadz tentang komentar tayangan tadi. Izin Pak Yai dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada semua siapapun, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia. Dan manusia itu ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Dan setiap kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kepada siapapun, ketika kita mengemban jabatan, ketika kita dipercaya, maka amanah itu, kepercayaan itu harusnya dijaga dengan baik. Jangan sampai amanah itu justru menjerumuskan kita dalam kelalaian, nauzubillah, dalam kesombongan, nauzubillah. Ini juga bisa membahayakan buat kita semua, siapapun, ayo. Saling menjaga diri, saling mengingatkan. Makanya ketika kita ingat Allah, maka setiap pekerjaan itu akan dituntun untuk melaksanakan sesuai tuntunan yang sudah ditetapkan. Makanya berikanlah pekerjaan itu pada ahlinya supaya tidak sia-sia atau tidak salah kerja. Karena yang mengerjakan itu adalah sesuai pada bidangnya. Mungkin atas kesalahan ini, salah dan atas kehilapan, kelupaan. Ini juga bisa mendasari seseorang ketika memegang jabatan justru mohon maaf salah dalam mengambil tindakan. Makanya tidak ada salahnya bermusyawarah, tidak ada salahnya kita minta petunjuk, tidak ada salahnya kita senantiasa memegang teguh kepercayaan ataupun dalam hal ini kerjasama dengan baik. Betul, kepercayaan ini adalah amanah. Amanah. Pada saat kita melanggar berarti jadi khianat jatuhnya Ustadz Iya, ya. karena Nauzubillah. lawan dari zolim adalah ketidakadilan. Nauzubillah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Jamaah. Sering capek enggak? Enggak ya Bu ya, benar. Capek enggak jadi istri? Nah, katanya sering capek kagak katanya. Padahal udah jadi istri. Capek gak ngurusin anak? Capek gak ngepel? Ngurusin suami? Cuci piring? Yang di rumah nih, yang nungguin jodoh.
Capek nggak? Capek pasti. Yang buat laki-laki juga capek pasti cari kerja dan lain-lain. Capek memang kalau orang terus mengejar dunia pasti capek. Ternyata di balik lelahnya menjalani kehidupan, Allah Subhanahu wa taala ini ternyata punya rahasia indah. Ini Masya Allah luar biasa. Kira-kira apa aja rahasianya ya? Nah, hari ini kita bahas nih, mudah-mudahan yang lagi capek langsung jadi semangat lagi. Biar makin semangat bekerjanya, semangat mencari rezekinya, Masya Allah. Apa temanya? Temanya adalah capek ya, sabar. Nanti akhirnya pasti indah. Alhamdulillah. Jamaah. Ada lagi nih video tayangan nih tentang berjuang membuat sukses anak seorang diri. Masya Allah. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Ini Masya Allah luar biasa. Ibu, ada yang single parent, janda? Angkat tangan yang udah jadi janda. Masya Allah. Gimana repot gak jadi janda, Bu? Repot pasti ya. Apalagi tadi kalau kita lihat orang yang masih muda, tiba-tiba suaminya meninggal Pak Kiai, harus mencari nafkah sendiri, harus menghidupi anak sendiri. Ini Masya Allah luar biasa. Ngelihat anaknya sukses itu pasti luar biasa bangganya dan bahagianya. Nah sekarang pertanyaannya Pak Kiai, bagaimana caranya dalam Islam ya, sebagai single parent nih, biar nggak berkecil hati ya, dapat membagi waktu antara mendidik anak dan juga mencari nafkah agar tetap sabar Pak Kiai. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Fadhol Pak Kiai. Kak Fadli terima kasih, Kiai Maulana, Kiai Syam, ibu-ibu yang terhormat. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thummalhamdulillah, alladzi nastofa amma ba'du. Berbicara tentang single parent, single mom, single mother. Ini tetap sabar dan ikhlas mengurus anak-anaknya sampai besar dan sukses tanpa suami. Kenapa? Karena suaminya telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah di sini ada satu history dan memang ucapan Nabi besar kita Muhammad. Nabi Muhammad. Beliau mengatakan kelak pada hari kiamat aku bersama wanita yang kedua pipinya kehitam-hitaman karena sibuk bekerja dan tidak sempat berhias, nggak sempat bersolek. Seperti ini kata Nabi, kahata ini seperti dua jari. Memberi isyarat dengan jari tengah dan jari telunjuknya ke hati ini seperti dua jari di surga. Itu ibu-ibu yang suaminya meninggal dan kemudian ditinggal mati oleh sang suami, mempunyai kedudukan dan berwajah cantik itu ibu-ibu. Amin dong. Dan ia menahan dirinya tidak menikah lagi untuk merawat anak-anaknya hingga mereka dewasa atau dia sampai kembali meninggal dunia. Inilah seorang ibu yang bertaruh antara mati hidup melahirkan anak, kemudian suaminya meninggal dan dialah seorang single parent, single mom, dan disitulah nanti di surga bersama Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kehatain seperti dua jari. Coba bayangkan, saya merinding. Betapa kuatnya seorang ibu, betapa kuatnya seorang yang melahirkan dan tiba-tiba suami tiada. Dan saya punya history, seorang ibu bisa merawat anak-anaknya cukup banyak, Kak Fadli. Dan kemudian itu anak sekarang jadi direksi semua. Masya Allah. Dan ibunya dengan rezeki uang yang begitu banyak bersyukur kepada Allah. Dan diberikan tambahan-tambahan. Itulah seorang janda tapi tetap mengurus anak walaupun tiada suami. Masya Allah, makasih Begitu, banyak Pak Pak. Kiai. Baik. Biar semangat, ayo semuanya yang single parent tepuk tangan dulu yo. Masya Allah, makasih banyak jazakallah khair baik, ilmunya Kak Pak Fadli, Kiai Kak Haji Agus Fadli. Darmawan jamaah. Ada video lagi yang kita saksikan sama-sama dulu ya sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Syam nih. Ada tentang keluh kesah anak kepada sang ibu. Ini tayangannya.
Ya ini Masya Allah ya curhatan anak kepada orang tuanya. Nikmat itu. Beruntung banget Kalau masih habis punya kayak gitu orang tuh tua. berasa pekerjaan tuh lancar, Masya Allah. urusan nyaman. Gak ada yang namanya pekerjaan tuh semuanya baik-baik aja gak mungkin. Betul. Bener ya, pasti ada batu sandungannya. Nah ini kalau misalnya orang-orang kita yang mungkin umurnya udah lebih di atas 30, ini mereka mentalnya lebih baja. Karena zaman dulu tuh nggak terlalu banyak informasi, kita benar-benar berjuang keras untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi beda nih, ada yang bilang katanya Gen Z ini agak sedikit lebih gampang putus asa. Nah pertanyaannya Ustaz Syam, bagaimana nih mungkin ada amalannya atau solusinya dalam Islam untuk Gen Z zaman sekarang ini agar bisa sabar dalam pekerjaannya dan juga nggak gampang putus asa. Mohon izin penjelasannya. Fadhal Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Habib guru kami Kiai Agus, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Alhamdulillah, sudah banyak persaksian yang kami dengarkan dari orang-orang yang mengamalkan doa Nabi Musa ini, yang akhirnya dimudahkan pekerjaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusannya. Surah Al-Qasas ayat 24 merupakan doa yang sangat powerful, yang sangat berkhasiat untuk memudahkan segala urusan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Karena diceritakan Nabi Musa alaihissalam tidak membawa apa-apa, tidak memiliki harta sedikit pun. Bahkan yang dia miliki adalah hanyalah kekuatan daripada fisik dan juga pertolongan Tuhannya. Lalu pada saat dia tidak melakukan apa-apa ataupun tidak berdaya sama sekali, beliau pun berdoa kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka apa yang harus dilakukan agar mampu sabar dan bertahan dalam sebuah urusan? Yang pertama, tidak menyerah dan tidak putus asa. Yang kedua, sandarkan semuanya kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya benar-benar fakir ya Allah, nggak punya apa-apa. Jangan mengandalkan apapun selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu pertolongan Allah datang kepada Nabi Musa. Kemudian jika Allah ditanyakan adakah amalan yang lain, ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat aini abada. Ya Rabb yang maha hidup, yang maha mengurusi, kepadamu perbaikilah daripada segala urusanku. Jangan tinggalkan aku sedikit pun ya Allah. Rahmatmu yang aku butuhkan. Karena kalau kita mengandalkan diri sendiri, mau Gen Z, mau kolonial, mau milenial, mau Gen Alpha, gak ada yang berdaya. Gak ada yang berdaya. Tapi dari dulu sampai zaman akhir, yang bisa kita andalkan adalah kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qasas ayat 24. 24, catat ya buat anak-anak muda yang lagi mau cari kerjaan juga insya Allah dimudahkan. Makasih Siap, banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, kadang-kadang ini kita jadi manusia ini benar memang harus sabar. Begitupun dengan kita mencari rezeki dengan memancing dengan rezeki juga Ustaz ya. Memancing rezeki dengan cara Bersedekah. berdonasi. Makanya CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Ayo, ayo, ayo. Ayo jemaah segera ya yang mau berdonasi boleh. Ayo mudah-mudahan insya Allah donasinya juga meringankan juga Allah untuk memberikan rezeki yang lebih besar kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Buat jemaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih lanjut lagi tentang tema kita pagi hari ini. Apa temanya Ustadz tadi? Temanya adalah luar biasa. Apa temanya? Capek ya. Capek ya. Sabar. Sabar. Nanti akhirnya pasti indah. Alhamdulillah. Subhanallah.